Gua mau sedikit evaluasi podcast gua ya, karena udah 10 episode nih. Sama ini episode 10 maksudnya. Em, Setelah gua tanya komentar teman-teman gua, mereka tuh kebanyakan kritiknya itu satu audio. Audionya kurang jelas, noise-nya kebanyakan, dan ya kebanyakan itu sih. Pada dasarnya gitu. Kalau soal pelafalan sama pembicaraan itu, teman-teman gue bilang gue kecepatan, kadang juga nggak jelas. Dan ya gue sih bersyukur ya, maksudnya ada temen gitu yang mau ngeritik kayak gitu. Jadi kan ya gue bisa belajar dan terus berkembang gitu. Itu juga lah yang waktu itu mengawali gue bikin podcast gitu. Teman-teman gue ada ya, pada bilang, "Yok, lu kan belum lancar, terus masih belum siap lah gitu." Ya habis itu ya gue jawab aja, ya kalau misalkan nunggu gue bisa mah nggak bakal bisa gue. Makanya habis itu ya gue mulai aja lah, dimulai dulu pelan-pelan gitu. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu. Dan ya sejauh ini sih gue bersyukur ya, karena setiap episode tuh gue selalu belajar dan berkembang. Ada loh progresnya. Kalau kalau dengerin semua pasti ada. Gue mau evaluasi dari episode 1 sampai 9 ya. Yang satu ini episode perkenalan. Judulnya perkenalan. Ini tuh menceritakan tentang latar belakang sama alasan gue bikin podcast. Kalau mau denger ya denger aja, silahkan. Episode kedua, sapi serupa banteng. Ini tuh episode menceritakan tentang gue, bukan tentang cerita di balik perekaman episode pertama, yang mana tuh unik. Cerita apa? Ada cerita di balik perekaman episode pertama. Karena gue kan ngerekam episode pertama tuh di sawah ya. Nah, dengerin aja. Yang ketiga nih, ini gue bareng temen gue Dimas Riki Adam. Ini featuring gue pertama, collab pertama. Ini tentang sisi lain dunia pendidikan, yang mana surprisingly berlangsung 1 jam lebih. Gue nggak nyangka, ya kayak ngobrol biasa, tapi ternyata ya nggak nyangka aja 1 jam lebih. Di situ gue sama Dimas cerita-cerita banyak tentang dunia pendidikan gitu. Apalagi Dimas kan emang kerjanya di bidang itu, dia guru. Dan ya gue bersyukur sih, Dimas emang orang yang gue akuin keren. Dia banyak ilmu lah, banyak pelajaran yang bisa diambil sama dia. Kedepannya gue sih pengen collab lagi sama dia, soalnya dia banyak banget banyak banget yang bisa banyak banget yang bisa dipelajari lah dari dia gitu. Lanjut ke episode keempat, ini tentang judulnya My Unromantic Valentine. Ini tentang keresahan gue soal Valentine, yang mana gue nggak pernah ngerayain Valentine, cuma ya dengerin aja. Terus episode kelima, hujan di luar basah di pipi. Ini sih episode gua yang yang gua hujan. Gua protes karena hujan mulu dari tanggal 18 Januari sampai detik ini, sampai ini tuh hujan mulu hampir setiap hari. Sekarang tanggal berapa nih? Direkam 12 Maret. Sampai detik ini tuh hujan terus hampir setiap hari. Terus juga cerita tentang ada badai sama sedikit angin gitu di dekat rumah gue, yang mana ya ada korban. Lanjut ke episode ke-6, itu judulnya mimpi yang selalu jadi mimpi. Ini sih tentang tentang gue yang keseringan mengalami dejavu, sama gue yang keseringan mengalami mimpi buruk. Ya dengerin aja lah. Di sini gue cerita banyak soal mimpi yang ada mimpi yang ketika tidur ya, bukan mimpi cita-cita. Lanjut episode 7, ini tuh collab lagi. Kali ini gue bareng Dimas lagi, dan juga bareng Dedi. By the way, Dedi belum gue bikin episode khususnya, ya semoga aja nanti bisa lah. Ini judulnya Bertiga Bercerita. Jadi di sini tuh waktu itu habis Jumat ngumpul dah tuh kita, dan ya sekalian bikin podcast gitu. Dan
menurut gua ini berantakan. Ini kacau banget, tapi ya asik sih, ternyata asik karena berasa ngobrol aja. Cuma ya emang kesalahannya ada di gua sih, apa saat itu ada beberapa yang terlalu kaku sama terlalu cringe, tapi ya udah, lumayan buat belajar. Seru-seru. Lalu episode 8 ini judulnya Lapangan Kenangan. Ini tuh bercerita tentang gua yang saat itu pulang dari, bukan pulang, sorry, yang waktu itu di ke tempat cukur rambut, ada bapak-bapak yang cerita kalau anaknya itu nangis. Anaknya tuh nangis karena lapangan tempat dia bermain itu di dihancurkan. Dihancurkan, itu pengen dibikin komplek. Sedih sih. Habis itu gue cerita tentang lapangan-lapangan masa kecil gue yang juga udah hancur. Untung masih sempat main dulu. Terus episode terbaru nih, episode 9, ini gue collab sama teman gue yaitu Ricky. Ricky. Aku mau Ricky aja susah sih. Di sini judulnya Belajar Mencintai Lingkungan. Karena Ricky itu kan backgroundnya dia tuh pencinta alam, sempat jadi ketua, sempat jadi apa, pembina. Pokoknya dia pengalaman lingkungannya tuh banyak, gue akuin itu. Dan menurut gue dia juga apa, sama lah kayak Adam lah, banyak yang bisa dipelajarin loh, banyak yang bisa diambil lah dari dia gitu. Kedepannya juga gue berharap bisa collab sama dia karena emang episodenya asik. Ya itu sih, total udah 9 sama ini 10. Gue ngerasa ada perkembangan dari cara gue ngomong, terus cara gue menulis itu ada. Bersyukur banget gue apa terjun ke podcastan ini gitu. Semoga gue masih bisa terus belajar, masih bisa terus berkembang gitu, masih terus konsisten lah. Semoga. So far sejauh ini kalau buat sendiri, podcast sendiri itu gue favorit gue tuh yang My Unromantic Valentine. Karena itu gue nulisnya tuh apa, seharian gitu. Tapi ya walaupun hasilnya menurut gue kurang, tapi ya siapa sih itu. Tapi ya oke lah, karena ya gue masih belajar nulis. Itu tuh yang My Unromantic Valentine itu satu-satunya episode yang mana gue nulis materi. Terus kalau untuk collab ya jelas yang bertiga, karena emang ya lebih rame. Terus ya lebih rame ya, suka aja gue rame gitu, apa tektokannya enak gitu. Tapi yang bertiga itu juga episode paling buruk kalau menurut gue karena kacau berantakan tapi kurang terstruktur gitu. Ya kedepannya sih semoga asik gitu. Oke, sekian, thank you.